Pada saat ini kembali Allah takdirkan bisa bersama-sama silaturahmi, duduk bersama di majelis ilmu, duduk bersama di Raudhah min Riyadil Jannah. Semoga silaturahmi kita melalui wadah pengajian ini terus berlanjut sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita masih membahas kitab Nasaihul Ibad. Kalau tidak salah ya, kalau salah mau diingetin, kita sampai pada makalah yang ke-8 pada babu sulasi. Yang saya ingat makalah ke-7 udah. Nah makalah ke-8 ini antara udah dan belum, jadi ragu-ragu ini ya. Kalau cuma ada yang ingat tolong diingetin kalau saya salah ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, di makalah yang ke-8 ini di bab sulasi ini ialah sebuah riwayat atau hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya, annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah pernah berkata. Apa kata Abu Hurairah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kaffaratun. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun, ada 3 hal yang menyelamatkan, wa salasun muhlikatun, dan ada 3 hal yang menghancurkan, wa salatun darajatun, dan ada 3 hal yang bisa mengangkat derajat, kemuliaan, wa salatun kaffaratun, dan ada 3 hal yang dapat menghapuskan dosa. Tiga udah berapa itu? 12 sudah ya. Nah pertanyaan saya, ini udah pernah kita bahas belum ini? Hah? Belum ya? Sudah, kalau belum kita lanjutkan ya. Ingat lagi. Walaupun udah anggap aja belum pernah lupa lagi, udah juga ya. Tapi memang terasa belum semua, perasaan pernah tapi belum semua gitu perasaan saya gitu. Malum kita libur sampai 2 bulan lebih kalau nggak salah. Mana hilang? Amal munjiyatu, adapun 3 hal yang menyelamatkan itu, menyelamatkan dari apa? Ai mukhlisatun li sahibiha minal azab, yang akan menyelamatkan orang yang melakukan 3 hal ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari siksanya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Apa 3 hal yang menyelamatkan bagi pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, fakhsyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyati, maka dia takut kepada Allah fi sirri wal alaniyati, di dalam kesunyian gitu ya, di dalam kesendirian, wal alaniyah, dan di dalam apa, terang-terangan gitu maksudnya. Dia takut kepada Allah baik ketika kagak ada orang maupun banyak orang. Nah gitulah pengertiannya ya. Takut kepada Allah fi sirri wal alaniyah, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian gitu. Sebab orang yang soleh dalam keramaian, insya Allah dia akan soleh dalam kesendirian. Tapi orang yang soleh dalam kesendirian belum tentu dia bisa soleh dalam keramaian. Paham nggak kalimatnya ini? Soalnya kalimatnya, orang yang soleh dalam keramaian, insya Allah dia akan tetap soleh. Nah, orang yang soleh dalam kesendirian, insya Allah dia akan tetap soleh dalam keramaian. Tapi orang yang soleh dalam keramaian belum tentu dia bisa soleh dalam kesendirian. Maksudnya bagaimana? Begini, orang Pak, kalau ketika tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang menyaksikan, tidak ada orang yang menilai, dia masih tetap soleh, tetap takut kepada Allah, tetap ibadah kepada Allah, maka ketika banyak orang pun di tengah keramaian, dia pasti akan tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab takutnya bukan karena dilihat oleh manusia, takutnya bukan karena ada KPK, takutnya bukan karena ada pengawasan, tapi takutnya karena Sang Maha melihat ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maaf, ketika orang yang soleh dalam keramaian, belum tentu dia bisa soleh dalam kesendirian. Bisa aja dia soleh dalam keramaian karena memang banyak orang yang melihatnya, takut dikatakan atau takut terbongkar aibnya, kan gitu ya. Atau dia jaim ya, ingin dikatakan orang yang baik-baik, ingin dikatakan orang yang soleh-soleh ya. Tapi ketika tidak ada orang yang melihatnya, di situ pertanyaannya, masih sanggupkah dia taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika tidak ada orang di sekitarnya, pertanyaannya, masih sanggupkah dia untuk menjadikan dirinya dalam posisi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, orang yang soleh dalam keramaian dan kesendirian dan dalam kesunyian, maka ini yang munjiat, yang menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang kita pentingkan rasa pengawasan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak contoh-contoh ya, ulama-ulama kita, guru-guru kita pernah menjelaskan kepada kita bagaimana seyogianya orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang pernah saya jelaskan, ini sangat apa tuh, umum lah. Dijelaskan ketika ada seorang santri yang disuruh menyembelih burung oleh kiainya, karena santri ini mendapatkan perhatian khusus dari sang kiai,
membuat iri sebagian santri yang lain. Sang kiai tahu itu. Ayo diuji semua santrinya, diberikan pisau dan seekor burung. Perintah kiai, sembelih burung ini di tempat sekiranya tidak ada yang melihat. Berangkat dan santri bertebaran. Ada yang di tengah hutan, tengok kiri kanan nggak ada orang, potong. Ada yang turun ke lembah, tengok kiri kanan nggak ada orang, potong. Itu burungnya. Ya. Ada yang masuk ke gua, tengok nggak ada orang, potong. Nggak berapa lama kumpul kembali. Santri kepada sang kiai. Apa kata kiainya? Para santri, gimana? Apakah sudah dilaksanakan pesan saya? Kau potong itu burung tanpa ada yang melihat. Semua santri bilang, sudah kiai, sudah. Cuma satu santri yang mendapatkan perhatian khusus dari sang kiai, yang burungnya belum dipotong. Apa dia bilang? Maaf kiai, burung saya belum saya potong. Kenapa? Tadi kiai pesan agar burung ini dipotong di tempat tidak ada yang melihatnya. Sudah saya cari kiai, di puncak gunungkah, di dalam hutankah, di dalam lembahkah, dalam guhakah, kemana saya berada? Ternyata Allah maha melihat kiai. Allah melihat saya, maka saya nggak bisa memotong burung tersebut. Kiai tersenyum. Para santri, kamu lihat mengapa santri yang satu ini mendapat perhatian dari saya? Karena dia merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Dia takut kepada Allah baik dalam kesunyian maupun dalam keramaian. Nah para jemaah, ya saya singkat saja keterangan biar selesai ini ya. 12 soalnya ini ya. 12. Atau tuh hal yang munjiat ya, yang menyelamatkan. Lalu yang kedua, 3 dari yang munjiat ini ya. Wal qasdu fil fakri wal ghina. Dia senantiasa sederhana baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Ay at-tawasut fil ma'isyah. Dalam pertengahan dalam kehidupannya gitu. Baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Ketika dia fakir, dia tidak menjadi orang yang selalu berkeluh kesah dengan kefakirannya, dan ketika dia kaya, dia tidak selalu berpoya-poya dengan kekayaannya. Hidupnya sederhana. At-tawasut fil ma'isyah, pertengahan dalam penghidupannya. Ketika dia kaya, dia tidak tabzir. Apa tabzir itu? Boros ya. Ketika dia kaya, dia tidak boros. Dan ketika dia miskin pun dia tidak pailit, enggak pelit itu, enggak kikir, enggak bakhil. Ini hal yang menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. At-tawasut fil ma'isyah, al-qasdu fil fakri wal ghina, sederhana dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Para jemaah, banyak orang ketika diuji oleh Allah dengan kekayaan, banyak yang gagal. Dan memang itu orang bermacam-macam gini. Ada orang yang lulus diuji dengan kemiskinan, tapi dia gagal diuji dengan kekayaan. Ada orang yang lulus diuji dengan kekayaan, tapi dia gagal diuji dengan kemiskinan. Contoh yang sering kita dengar lah ya. Bagaimana kisah seorang yang bernama Sa'labah ya. Figur yang lulus diuji dengan kemiskinan, tapi dia gagal diuji dengan
kekayaan. Salabah itu orang yang rajin ibadah asalnya, tapi hidupnya miskin. Kalau sholat berjamaah dengan beliau Rasul, ya. Dan salaf ini minta didoakan oleh beliau Rasul agar apa? Agar dibuka ekonominya oleh Allah, agar diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Rasul agar mendoakan salabah menjadi orang yang kaya, gitu loh. Apa kata beliau Rasul? Salabah, sedikit kamu mampu mensyukurinya, jauh lebih banyak ketimbang banyak kamu tidak mampu untuk mensyukurinya. Pulang salabah. Enggak berapa lama terus minta didoain lagi oleh Rasul, ya Rasul, doakan saya kepada Allah agar saya menjadi orang yang kaya. Kalau bahasa kita begini dah, kalau udah kaya mah ya Rasul, saya sholat tenang gitu loh, ya. Ibadah dia tenang, nggak mikirin ekonomi, nggak mikir besok masak apa, nggak mikir besok duit buat dari mana buat belanja rumah tangga. Pokoknya tenang dah kalau sekarang ya Rasul, pikirannya masih bercabang. Rajin sholat, kadang makan pagi, sore enggak, dan seterusnya lah. Dan terjemahkan dengan terjemahan bebas begitu kira-kira. Doain ya Rasul biar jadi orang kaya, udah kaya mah enak ibadah. Apa kata beliau Rasul? Ya Salabah, sedikit kau mampu mensyukurinya, itu jauh lebih baik ketimbang banyak kamu nggak mampu untuk mensyukurinya. Pulang lagi Salabah. Sekian lama datang lagi tuh kepada beliau Rasul, ingin didoakan menjadi orang yang kaya. Nah, ulah yang ketiganya didoain sama Rasul agar Salabah menjadi orang yang kaya. Dikasih modal sama Rasul kambing. Nah, para jemaah ternyata apa? Itu kambingnya terus beranak pinak, makin banyak kambingnya. Karena Salabah, kalau zaman dulu kan Pak, kekayaan bisa diukur dengan banyaknya binatang ternak. Salabah karena semakin banyak kambingnya, maka mengembala kambingnya sudah mulai apa? Agak minggir kota Madinah. Karena makin banyak. Apa yang terjadi? Yang biasanya tiap waktu berjamaah dengan beliau Rasul, sekarang udah bolong-bolong. Kenapa? Salabah udah mulai jauh mengembala kambingnya. Nggak keburu tiap waktu jamaah dengan Rasul. Terus makin hari makin berkembang biak itu. Kalau kita terjemahkan sekarang bisnisnya lah itu, ya. Usahanya, kambingnya makin banyak, makin jauh mengembalanya. Yang biasanya tiap waktu dengan Rasul ada, sekarang udah nggak ada. Hanya tinggal Jumat saja. Terus makin banyak. Saking makin banyaknya berkembang biak itu kambingnya Salabah sampai mesti keluar Madinah mengembalakannya. Sampai Jumat pun akhirnya dia kelihatan. Ditanya oleh beliau Rasul, kemana Salabah? Apa kata sahabatnya Rasul? Salabah usahanya makin maju, kambingnya makin banyak, dia mesti keluar Madinah untuk mengembalakannya ya Rasul. Apa kata beliau Rasul? Celaka Salabah. Nah, ini contoh orang yang lulus diuji dengan kemiskinan, tapi dia gagal diuji dengan kekayaan. Dan berapa banyak orang yang diuji dengan kekayaan dia lulus, tapi ketika diuji dengan kemiskinan, tidak terima dengan takdir dijadikan miskin oleh Allah, dia berontak, meninggalkan ibadah kepada Allah. Allah, gua rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah kok masih bangkrut juga ini usaha. Akhirnya kecewa dia meninggalkan ibadahnya. Ini orang yang lulus diuji dengan kekayaan, tapi gagal diuji dengan kemiskinan. Gak tahan miskin, dia bersekutu dengan perbuatan syirik. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah para jemaah, kembali kita
Oh, yang menyelamatkan dari ajab Allah yang namanya mujiat ala qasdu fil faqri wal ghina. Dia sederhana gitu loh. Tetap ibadah. Enggak tabdzir, enggak berbuat hal-hal yang mubazir, enggak berpoya-poya ketika kaya. Pun dia tetap ibadah. Tidak bakhil dalam keadaan miskin. Bapak, orang ketika banyak harta itu bukan berarti hubub dunia nih. Ini kita kadang-kadang salah pengertian. Dianggapnya orang kalau banyak harta dibilangnya hubub dunia. Enggak. Orang miskin ge, ini kalau boleh pakai G kamu ya. Orang miskin ge, ini kalau boleh pakai G nih ya. Minum dulu dah. Ini belum cair semua itu ya. Orang miskin ge, itu bisa aja termasuk jadi hubud dunia ketimbang orang yang kaya. Usah orang miskin hubud dunia bagaimana hidupnya susah, kan begitu. Begini pengertiannya. Contoh. Ada nih orang datang sholat di An-Nur, naik mobil. Ya, mobilnya Lamborghini ya. Mobil mahal tuh. Oke, itu dah pokoknya mobil mahal. Apa gitu? Rubicon ya? Itu apa? Nah itu pokoknya ya. Susah boro-boro punya, nyebutin nggak bisa ya. Ferrari umpamanya lah, nggak mahal gitu kan ya. Datang ke sini, sholat pakai Ferrari lah, jangan gampang nyebutnya saya. Datang lagi orang sholat berjamaah ke sini. Enggak, naik sepeda butut yang kagak ada tunjangannya gitu loh. Kalau taruh saya dari tembok ya, nggak ada tandarnya, remnya pakai sendal jepit diikat. Saking bututnya sepeda, ya. Iya, itu sepeda belum diinjut, rantainya copot itu. Maaf loh. Dari dua orang tersebut bisa saja yang hubud dunia justru yang bawa sepeda butut. Gimana pemahamannya? Begini Pak. Datang dia ke masjid bawa Ferrari, apalagi yang mobil mewah itu ala Rubicon ya Pak. Nah, itu dah pokoknya dah ya. Datang gitu. Tapi ketika dia sholat, hatinya enggak pernah teringat dengan mobil mewahnya. Dia sujud kepada Allah, dia ruku kepada Allah, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pernah teringat dengan mobilnya di luar. Jangan-jangan antar nih spionnya hilang nih kan gitu. Ya kan ya? Enggak. Hatinya itu enggak terpaut dengan mobilnya yang mewah di luar. Tapi ketika ada orang miskin yang sholat yang pakai sepeda butut, ketika dia sholat hatinya ingat sepedanya aja. Paham nggak? Ingat sepedanya takut hilang. Nah, maaf Pak, justru yang hubud dunia kondisi begitu bukan yang bawa mobil mewah, tapi yang bawa sepeda butut itu yang hubud dunia. Bab masalahnya begini, masalah hubud itu bukan masalah siapa bawa mobil apa, tapi bagaimana nyantelnya hati dengan dunia ketika ibadah gitu loh. Maka itu yang hubud dunia, hingga dia melupakan khusyuknya kepada Allah karena ingat apanya? Ingat dunianya, ingat hartanya, ingat mobilnya, ingat motornya, dan seterusnya. Ketika dia sujud kepada Allah, dia tidak pernah masuk ke mobil mewahnya, rumah megahnya, tidak pernah masuk ke hatinya. Dia sujud kepada Allah, dia lupakan itu semuanya. Sementara yang maaf ya, pakai sepeda butut ya, dan lain sebagainya itu, ketika dia sujud ingat sama sepedanya ya, dia ruku ingat sama sepedanya. Itu yang hubud dunia itu. Bagaimana nyantelnya hati kita kepada dunia, itu yang bikin hubud dunia.
Paham ya sampai sini ya? Nah itu tersebut. Ya kalau maaf Pak, kalau namanya ikhtiar mak bawa motor kunci motornya bukan buat ya gue mau gak dunia motor tapi itu orang dari kuncinya nyangkal itu kan ya udah gempa pokoknya harta milik Allah itu goblok juga gitu loh. Bab zaman Nabi ada orang masuk masjid pakai ontanya nggak diikat. Kenapa nggak diikat? Saya tawakal kepada Allah. Wah jago jawabannya. Tawakal kepada Allah. Apa kata Nabi? Ikat dulu ontanya, baru tawakal gitu loh. Paham nggak? Nah kita bawa motor umpamanya ke masjid, kunci dulu. Kunci ganda bila perlu, ya enggak? Kunci cakram bila perlu. Baru sisanya tawakal. Bukan buat ya, gue mah nggak hubud dunia, nggak nyantel mah harta. Dibiarkan aja kunci nyantel, umpamanya gitu. Itu goblok juga kalau menurut saya. Bukan itu yang diajarkan. Ikhtiar tetap ada. Yang saya maksud di sini, ketika dia sujud kepada Allah, hatinya tidak nempel kepada hartanya. Maka ini makna qalbul mu'min baitullah. Hatinya seorang mukmin adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada di hatinya apa? Allah. Mobil mewahnya nggak pernah menempati hatinya, ya. Motor mewahnya nggak pernah bertengger di hatinya, hartanya emas intan berliannya nggak pernah bertengger di hatinya. Kan saya sering bilang hati itu kecil tapi mampu menyimpan dunia dan seisinya gitu Pak. Paham nggak? Hati itu kecil tapi bisa menyimpan dunia dan seisinya. Ketika seorang mukmin, makanya makna qalbul mukmin baitullah, hatinya orang beriman adalah merupakan rumahnya Allah, maka ma fi qalbi siwallah, harta dia miliki nggak bertengger di hatinya, pangkat jabatan nggak bertengger di hatinya, semuanya apa dia jadikan majra'atun akhirat, ladang untuk akhirat. Nah, berapa nih? Dua tuh ya? Dua ya. Jadi yang munjiat ya, yang pertama tadi ya, khasyyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, dia takut kepada Allah dalam kesunyian dan keramaian. Nah, gitu artinya ya. Yang kedua wal qasdu fil faqri wal ghina, dia senantiasa sederhana gitu ya. Maksudnya ai at-tawassut fil ma'isyah ya. Sederhana dalam kehidupannya, pertengahan dalam kehidupannya, baik fil fakri wal ghina, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Yang ketiga ya, faktor yang munjiat yang bisa menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala wal adlu fi ridha wal ghadabi. Dia senantiasa berbuat adil fi ridha wal ghadab, baik dalam keadaan dia senang, hatinya ridha, wal ghadab, dan dalam keadaan marah. Dalam keadaan ridho dia bisa berbuat adil, dan dalam keadaan marah pun dia bisa berbuat adil. Dan memang ini susah gitu. Nah, dan memang ini susah berlaku adil baik dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah. Kalau berlaku adil dalam keadaan ridho ini barangkali nggak begitu sulit, tapi berlaku adil dalam keadaan marah ini yang sungguh teramat sangat sulit. Apalagi ya, apalagi nih, maaf ya, dalam kehidupan kita ada orang yang kita senengin, ada orang yang kita gedegin, betul nggak begitu? Manusiawi kan? Manusiawi, walaupun
kita belum bicara salah benernya nih. Cuma secara manusiawinya ada kan orang yang kita senang sama dia. Ada orang yang saya nggak senang sama dia karena perilaku yang jelek dan lain sebagainya. Umpamanya begitu. Ya. Manusiawi. Nah, ketika kita menyikapi orang yang kita senangi dan orang yang kurang atau tidak kita senangi, maka di sini pun perlunya ada kekuatan untuk bisa berlaku adil. Jangan karena dia baca es kita, teman kita, jangankan dia berlaku benar, berlaku salah pun kita bela, itu kan salah namanya. Kan benar begitu Pak. Teman yang baik itu bukan teman yang selalu membenar-benarkan teman gitu. Boleh baca nih. Teman yang baik bukan teman yang selalu membenar-benarkan kita. Tapi teman yang baik, teman yang berani menyalahkan kita ketika kita berbuat salah. Teman yang baik, teman yang berani menegur kita, mengingatkan kita ketika kita sudah melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Manusiawinya orang kalau dia mah pokoknya CS2 pokoknya itu. Jangankan dia benar dia salahnya gue belain kan begitu Pak. Nah, ketika ada orang yang seperti itu hakikatnya dia bukan cinta tapi justru menjerumuskan. Kenapa? Ketika kawannya berlaku salah, kawannya berlaku jolim, kawannya melakukan perbuatan kemaksiatan, dia tidak menegurnya, justru membelanya dengan alasan TS. Besti. Nah, zaman sekarang dengan alasan besti, nah gitu. Itu yang menjerumuskan kawan seperti itu. Dan manusia sekarang begini, karena orang tersebut nih, dia kagak senang nih. Ya. Ketika jangankan dia berbuat salah, dia berbuat baik, ya dianggap salah. Kan begitu Pak. Ya. Jangankan dia berbuat salah nih, karena dia orang yang kita enggak senangi, yang kita benci, yang kita gedek umpamanya. Terkadang gitu loh. Jangankan dia berbuat salah, dia berbuat baik pun sering dianggap salah. Ini enggak adil namanya. Ya. Sementara munjiat itu yang mampu menyelamatkan kita dari azab Allah itu ialah dia berlaku adil, baik dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah. Berlaku adil dengan kata lain kepada orang yang dicintainya maupun kepada orang yang dibencinya gitu loh. Berlaku adil kepada orang yang dia senangi maupun kepada orang yang tidak dia senangi. Jadi memang maaf ya, ini juga barangkali sebuah ujian besar bagi mereka yang Allah ditakdirkan untuk memegang hukum, kan begitu Pak. Ya, untuk para hakim ini maaf nih ujian hakim dan seterusnya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga udah tuh ya, yang termasuk munjiat ya, yang menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa ammal muhlikatu, dan adapun yang muhlikat. Apa itu muhlikat? Ya. Ialah yang menghancurkan, ai muqiatul fa'iliha fil halaki, membuat orang yang melakukan tiga hal ini dalam kehancuran gitu, dalam kebangkrutan. Apa itu? Tiga hal yang membuat orang bisa hancur, hancur amaliyahnya, hancur imannya dan seterusnya. Fasuhun syadidun,
Yang pertama, 3 hal yang menghancurkan itu ialah fasyuhun syadidun ay bukhlun syadidun, bakhil yang sangat ya, sangat pelit, nah gitu dah, sangat kikir. Itu pakai sangat Pak, kalau pakai kikir biasa kikir, tapi kalau sangat kikir lebih kikir dari yang kikir lah gitu. Hah? Nah, iya, bakhil bos, nah gitu. Fasyukhun syadidun, di antara yang 3 menghancurkan itu ialah kikir yang teramat sangat. Bisa ya? Masalahnya saya mau izin nanti Agustus nonton kabur. Ini tahu nih ya. Saya janji mau ke GCC habis sholat. Jadi di sana acaranya memang di komplek juga. Dia habis isya langsung acara, cuman cukup pembukaan, baca Quran, sambutan DKM langsung tausiah ya. Jadi nggak banyak acara. Makanya nanti saya habis sholat ya, saya izin duluan nih, nggak sampai salam-salaman sampai wirid ya. Mohon ridhonya ya. Jadi karena memang udah isya ya. Di sini ada aturan tambah 3 menit, itu kan enggak, paham nggak? Kenapa? Saya bisanya gitu, nggak tambah 3 menit kan. Jadi saya mohon ridhonya ya. Insya Allah nanti ini kita lanjutkan pembahasannya. Amal muhlikatu itu pada bulan depan kalau Allah akan sehatkan kita panjang umur ya. Ingatin ya, takut saya lupa ya. Amal muhlikat ya. Kalau ini di tengah-tengah hadisnya masalahnya ya. Nah, kalau para jemaah itu barangkali taklim kita walaupun singkat ya, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya ya. Dan mohon maaf ya, kita walaupun sekarang sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, tapi dengan para jemaah baru ketemu nih ya. Cuma sebagian yang datang ke rumah, padahal jemaah belum ketemu ya. Saya mohon maaf lahir batin ya, apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian ya. Kira-kira dimaafin nggak Pak? Alhamdulillah ya, kalau mau dimaafin saya pulang ya. Ya kita saling memaafkan ya, proses sebaliknya maafkan para jemaah ya. Sebelum kata maaf terlontar dari bibir jemaah sekalian, mudah-mudahan dosa kita kepada Allah diampuni dan dosa kepada sesama pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ma yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'zuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maghfura. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwar syamsika abadan abada. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'ala alayya wa tuni muslimin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.